Sebelum masuk kepada materi pertama, tempat tanggal lahirnya Serang 17 Februari 1994. Walaupun mukanya ya agak 80-an gitu ya. Alamat di perumahan Banjarsari Permai, Cipocok Jaya. Status beliau adalah menikah. Anaknya berapa bang? Baru satu. Istrinya baru satu. Status beliau itu, kemudian pekerjaan beliau adalah advokat. Pengalaman kerja beliau sempat di Menpora, staf Menpora RI, kemudian bergabung juga di beberapa LBH FFP Cilegon, Mustika Bangsa, dan Paham Banten. Kemudian beliau juga sebagai legal konsultan pengadaan barang dan jasa wilayah Jakarta Selatan. Baik, kakak-kakak semua, nanti ke depan kita akan diskusi panjang, sekitar 1 jam lah dengan beliau, Bapak Busro. Beliau adalah Direktur Paham Pusat Indonesia. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Direktur Paham Banten, dan juga yang hadir bersama kita nanti Bapak Busro SH yang akan mengupas tentang bagaimana nanti berkaitan dengan OBH Paham Banten begitu. Baiklah, kakak-kakak semuanya, saya bacakan CV-nya. CV beliau: nama Busro Nasution, tempat tanggal lahir Bambel 2 Maret 1989, alamat Jalan Mandor Eti, RT 03 RW 02 Beji, Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Alamat email nasutionbusro@gmail. Nomor handphone 085 37 59 04 10 7. Daftar pendidikan, daftar riwayat pendidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2007 sampai 2011. PP Ar-Rodatul Hasanah 2021-2007. Pendidikan khusus profesi advokat 2011. Pendidikan auditor hukum 2014. Pengalaman organisasi, nama organisasi Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 2009 sampai saat ini. Perhimpunan Advokat Indonesia 2000. Ya mungkin nama perkenalkan diri kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dalika, mahasiswa Fakultas Hukum Tirta. Semester 6. Mantap.
Ya baik, mungkin niat saya ataupun hari ini datang kemari karena mungkin melihat dari advokasi gitu ya, yang mungkin mahasiswa sendiri bisa mempelajari lebih dalam gitu. Karena kan lingkup dari tidak ada perguruan ini kan ada bentuk pengadvokasi kepada masyarakat juga gitu. Nah mungkin pada hari ini saya kesini untuk mempelajari advokasi secara kemasyarakatan gitu. Terima kasih. Oke, mungkin kepada yang di belakangnya baris kedua baju putih. Nah, apa nih? Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Kenalin aku Gina, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum di Untirta juga, sama kayak Arya Mandalika. Kebetulan kita juga teman sekelas. Nah, kalau tujuan aku sendiri ikut training advokasi tingkat dasar kali ini, karena aku pengen tahu lebih dalam tentang kegiatan advokasi itu sendiri dan pengen lebih tahu tentang fokus advokasi itu kemana aja sih bagiannya gitu kan. Terima kasih. Sekarang ke baris di sini meja nomor 3 Bapak yang baju hijau. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Nama saya Opus Darmawan dari Tangerang Selatan. Ikut Anda ingin mencari nambah wawasan ilmu dan jaringan. Udah gabung di Paham Banten Pak belum? Belum. Oke. Ya, terima kasih. Baris paling belakang sekali lagi Bang Rona. Paling belakang. Ada nggak peserta paling belakang yang masker putih? Ibu-ibu masker putih. Oh, hanya itu betul. Baik, salah satu mahasiswi Universitas Pamulang. Saya baru semester 2. Ikut acara ini karena saya ingin menambah wawasan terkait dengan advokasi dan saya juga penasaran seperti apa dunia advokasi itu sendiri. Oke, luar biasa ya. Terima kasih jawabannya. Ya, jawabannya cukup ideal gitu ya. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Unggul Jakarta. Jauh dong. Jauh Pak, jauh di mana tadi hati-hati Pak. Kenapa nggak ke Jakarta aja nih? Saya tinggal di mana? Saya kebetulan tinggal di Jakarta Pak, tapi namun saya sementara lagi healing ke Pandeglang Pak, jadi. Oke. Ya. Baik, izin menjawab. Saya berdasarkan pemikiran saya untuk kemudian agama adalah harus menjadi standar daripada sebuah kompleksitas. Kalau bicara tentang negara, kita bicara tentang warga negara, kita bicara tentang pemerintah. Waduh, mantap. Tapi baru belajar hukum semester 1 di Universitas Sutomo. Kita membahas ya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi saya lupa namanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sarah Febrilia dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Menurut saya pribadi, antara agama dan negara adalah saya termasuk yang setuju dengan pernyataan kedua Bapak yang sudah menjelaskan tadi di awal bahwasanya agama dan negara adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Ya, terima kasih. Kebetulan saya ada mahasiswa kelas karyawan Pak ya. Walaupun saya kelas karyawan, saya sangat tertarik dalam hal hukum. Kemudian saya juga background saya yang pertama itu kesehatan, kemudian saya ambil melanjutkan di hukum. Posisi saya di Kota Serang. Kebetulan saya juga sedikit beberapa menulis ada 2 ya tentang kondisi yang ya di Kota Serang, misalkan kondisi yang ada sekarang ini. Yang ingin saya tanyakan, apa kinerja yang telah dihasilkan oleh LBH Paham yang ada di Kota Serang
Kemudian realisasi apa yang sudah ada di masyarakat seperti itu, misalkan yang kita ketahui seperti yang Punten, yang Ketua Panitia bilang yang tahun 2019 kan Kota Serang saat pemilu 26% ya itunya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sarah Febrilia dari UI Banten. Izin bertanya kepada pemateri pada pagi hari ini. Nah, tadi kan disinggung bahwasanya paham ini ada landasan berpijak hukum yang bukan main-main. Nah, dalam pengaplikasiannya, apakah advokasi di paham ini berfokus pada setiap masalah yang melapor tanpa proses seleksi terlebih dahulu? Dan jikalau dengan seleksi kasus terlebih dahulu bersalah atau tidak, pendekatan seperti apakah yang dilakukan oleh paham Indonesia ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya yang sangat berat ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya sangat berat. Sekedar aja ya. Pemateri kedua nanti akan didampingi atau dibantu oleh abang kita Bang Arifirta. Beliau ini luar biasa. Beliau ini lulusan penjajah, lulusan Belanda. Arifirta SHLM, tanggal lahir Supanjang 22 Februari 1993 Sumatera Barat. Pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lulus tahun 2015. S2-nya di Public International Law, Groningen University di Belanda, Nederland. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan kepada Bang Arifirta. Dipersilakan. Harus semangat karena sekarang bicara kita itu kelasnya internasional, jadi sering jadi guest lecture atau sebagai visiting researcher di kampus dalam negeri dan luar negeri tentunya. Baiklah, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat datang Prof. Salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini menjadi hamba-hamba yang nantinya menjadi hamba yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman paham wilayah Banten, dan terkhusus juga kepada memang ayat pertama yang telah diturunkan adalah Iqra, suruh membaca dan menuntut ilmu. Oke, langsung saja saya bacakan CV beliau, tentu secara ringkas ya, karena banyak 13 halaman. Kalau ini teman-teman bisa ini klik, cari aja Prof. Heru Saptisius Setio. Itu beliau pengajar aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga jadi pengajar atau visiting lecturer. Kalau di luar negeri itu banyak guest lecture gitu ya Prof. Dan teman-teman harus tahu guest lecture itu merupakan mata kuliah yang dicari dan dinanti teman-teman kuliah S2 atau S3. Karena memang secara materi itu beda, karena ada sistem komparasi praktis sama akademiknya di mana. Nah, beliau ini
dulu pernah kuliah di Diploma 1 Administrasi Negara Politeknik Universitas Indonesia. S1 beliau di Fakultas Hukum Indonesia tahun 96. Beliau pernah kuliah Master Sosiologi khusus ilmu kesejahteraan sosial di Divisi UI. Beliau mengambil LLM khususnya di International Human Rights Law di Northwestern University School of Law Amerika, dan Master Studi Islam Fakultas Agama Islam MAG-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang yang yang PhD yang udah selesai nih di PhD-nya di Human Rights and Peace Studies Mahidol University Thailand tahun 2014, dan lagi ongoing itu program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Islam ini Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun Bogor, ongoing mulainya tahun 2018, dan sekarang itu beliau lagi PhD juga sebagai external researcher di Tilburg University. Ini kalau bisa di bidang apa, masih human rights? Victimologi. Wah, keren banget. Jadi beliau, teman-teman, jadi di Indonesia itu ada perkumpulan pengajar victimologi juga ya, Prof. Dan Prof. Heru ini salah satu penggiat di sana. Dan nantinya Bu Rena yang menjadi pembicara juga merupakan salah satu pengajar yang aktif juga di victimologi atau kriminologi di Indonesia. Oke. Untuk kegiatan beliau tentunya yang pertama dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beliau juga jadi co-promotor atau promotor untuk mahasiswa PhD yang dari Indonesia. Terakhir kalau teman-teman pantengin tuh Instagram beliau, jadi beliau tuh ternyata menjadi co-promotor di program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, kampus saya dulu ya. Dan beliau banyak buat buku, teman-teman bisa baca. Salah satu nih, Challenges of Law and Governance in Indonesia in Disruptive Era. Itu novel USA, Indonesia, orang Indonesia tapi publish di USA. Itu banyak, teman-teman. Jurnal sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman pengen, coba mampir di websitenya Fakultas Hukum, klik aja Prof. Heru, nanti bakal muncul profilnya beliau seperti apa. Mungkin ini itu dari saya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Prof. Heru. Prof, waktunya 60 menit, 30 kita punya materi, 30 sesi. Oke, terima kasih. Saya jadi ke bawah karena diomongan jalan kan. Ini kalau dia ada hijab di antara kita, bisa harus dulu. Terima kasih Bang Ari Firta kita. Ya, Firta juga teman-teman paham Banten, teman-teman serta Tada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas sambutannya, perkenalannya. Mungkin Serang bukan tempat yang baru buat saya sering kesini. Banten apalagi saya kecil pun suka berenang di Carikat di Anyer. Tidak terlalu asing, tidak terlalu jauh juga dari rumah. Maka saya pernah mengajar di Tirta selama 1 tahun 2005 Jawa Internasional. Baiklah, langsung aja kalau waktu ada banyak, kita bicara masalah manajemen advokasi. Advokasi ini adalah core bisnisnya atau bisnis utama dari lembaga advokasi adalah advokasi. Mau namanya LBH, mau namanya LKBH, mau namanya lembaga apa, bisnis utamanya adalah advokasi, ras pembelaan ya. Nah, masa adalah orang kan nggak hanya di pengadilan, bisa di luar pengadilan juga ya. Dan bisa juga di lapangan, bisa juga di DPR, DPRD, atau di Komnas HAM, di kantor polisi dan di mana-mana, bahkan di jalanan pun bisa. Demonstrasi, pawai, demo, aksi lapangan, itu juga bagian dari namanya advokasi ya, teman-teman. Pejabat penegakan hukum ini menjadi dilema kepada kita yang
mencintai atau ingin mengadvokasi masyarakat, tapi dihadapkan dengan tradisi tersebut, terlihat bahwa keadilan itu sepertinya sudah terlihat gitu, bahwa masyarakat yang miskin gitu kan sangat sulit sekali mengakses keadilan. Nah, yang jadi pertanyaan saya gitu kan, meskipun tradisi suap menyuap itu sangat kental sekali gitu kan, apakah ada cara lain gitu kan untuk mendobrak hal tersebut gitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Langsung Bapak yang bersangkutan di sampul. Ya, sebelumnya saya izin bertanya mengenai melobi ya. Di sini di PPT dijelaskan bahwasannya ada upaya cara melobi secara tidak langsung. Nah, di bagian poin ini ada bikin partai politik sendiri. Nah, bagaimana sih ini mekanismenya kok bisa terjadi seperti itu gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Lagi dulu. Aktivis mahasiswa sama, jika masih di BEM, itu rakyat, itu mahasiswa. Begitu masuk ke parpol, hidup pengusaha, hidup industri, hidup bandar. Sama sih. Saya juga mengurus mahasiswa cukup lama di kampus, ya itu pada idealis semua. Untuk materi berikutnya akan dipandu oleh teteh kita, Teh Tania Rahmani ya. Teh Tania Rahmani, sarjana hukum. Beliau ini kelahiran Purwakarta 13 Februari 96. Statusnya belum menikah, agama Islam. Sekarang tinggalnya di Rangkas. Beliau lulus Fakultas Hukum Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa tahun 2017. Kepada Teh Tania dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC kondang kita, Bapak Esa. Tangan untuk beliau. Masih semangat? Atau mau istirahat? Istirahatnya ditunda dulu ya, kita lanjut materi selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung bacakan aja CV dari pemateri kita pada hari ini. Materi terakhir yang sebelum simulasi advokasi, pemateri kita kali ini yaitu Ibu Dr. Rena Yulia SKMH. Beliau merupakan dosen Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Kebetulan dosen pembimbing saya waktu skripsi dulu. Beliau lulusan dari S1 dan S2 di Universitas Islam Bandung, S3-nya di Universitas Pajajaran. Karya bukunya yaitu Viktimologi, Hukum Adat, Hukum Pidana Adat, dan Silih Hampura. Sekarang beliau akan membawakan materi dengan tema mengenal KUHP baru. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini isu yang lagi happening banget, KUHP baru walaupun belum berlaku dan masih akan berlaku 3 tahun mendatang. Langsung aja kepada Ibu Dr. Rena Yulia, saya persilahkan ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar siang ini? Saya kayaknya ke depan aja deh, ikut.
training advokasi tingkat dasar. Senang sekali ada di sini bersama dengan Bapak dan Ibu yang semangat banget ya, padahal hari Minggu gitu ya. Tadi saya udah ada hararean pas kesini, loh kok rame. Hari ini saya diamanati apa diminta atau apalah namanya untuk berbicara mengenai KUHP baru. Nah, ini penting untuk bagaimana ketika nanti Bapak dan Ibu melakukan advokasi, jangan sampai nanti memberikan advokasi tapi undang-undang yang baru, KUHP yang baru belum pernah baca gitu ya. Walaupun nanti berlakunya 3 tahun yang akan datang, atau nonton sinetron azab ke jangan-jangan itu mendingan nonton drama enggak ya? Kok saya promosi drama Korea ya? Ya daripada sinetron azab sih yang nggak ada hukum-hukumnya gitu, mendingan drama Korea yang ada hukum-hukumnya sebetulnya. Nah ini yang ketika kita akan mengenal hukum pidana dalam konteks ini KUHP baru, ini yang harus pertama kita kenali terlebih dahulu masalah pokok hukum pidana, yaitu KIPOP gitu. Ya biar ingat aja sih sebetulnya ini singkatan yang saya buat aja, jadi jangan jadi doktrin ya Pak itu, mohon maaf. Biar ingat Bapak dan Ibu bahwa sampai rumah ditanya punya adik, punya keponakan, punya anak, punya cucu yang mau masuk fakultas hukum, Dek, apa masalah pokok hukum pidana? Oh, pulang latihan pada nih. Apa masalah pokok hukum pidana? Apa sih Pak? Masalah pokok hukum pidana apa? Nah, jadi kita lebih tahu. Anak kita, ponakan kita yang kuliah di fakultas hukum malah baru tahu dari kita kan keren. Oke, selanjutnya, nah ini kita bahas perbuatan pidananya dulu. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan KUHP baru itu seperti apa nih masalah pokok hukum pidana diatur. Seperti apa KUHP baru mengatur masalah pokok hukum pidana. Oke, yang pertama adalah tentang perbuatan tadi, perbuatan pidana. Ini di KUHP yang baru. Yulia SHMH, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Materi yang disampaikannya begitu rinci, walaupun hanya pengenalan ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut KUHP yang barunya. Mungkin untuk ingin tahu lebih dalam tentang KUHP baru ini bisa hubungi itu sosial medianya Ibu Dr. Rena Yulia yang sudah tertera di depan. Karena kita di sini dibatasi oleh waktu, jadi tidak bisa membahas lebih dalam. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan. 1, 2, 3. Perempuan dari perwakilan perempuan. Maksimal 3 orang penanya. Sebelah kiri saya ini nggak ada yang mau nanya dari tadi perasaan. Dari materi pertama sebelah sini terus kiri saya dulu. Ada yang mau bertanya? Enggak, paling belakang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadina Hanifah. Saya sekarang kuliah di Unirta dan berdomisili di Kota Tangerang. Izin bertanya, izin minta mohon izin penjelasannya terkait penjelasan kembali tentang korektif, restoratif dan rehabilitasi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Selanjutnya mas-mas yang paling belakang bisa tolong. Ya. Cek 1, 2, 3. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Hakim. Sebelumnya saya dari kampus UIN SMA Banten. Saya berdomisili di Pandeglang. Sedikit yang saya pertanyakan sebenarnya daripada KUHP yang baru, ada yang saya bingungkan, di mana ada beberapa pasal yang saya sendiri tidak tahu arah logikanya itu kemana gitu. Mungkin di ayat 1 pasal 188 di sini disebutkan bahwasanya sebar ajaran komunis bisa dipidana hingga 4 tahun gitu.
siapapun itu orangnya ketika dia menyebarluaskan ajaran komunis, marxisme itu dan disebarluaskan di umum gitu, dia bisa dipidana hingga 4 tahun. Nah, di satu sisi, di sini saya menemukan di pasal itu yang tidak boleh menghina pemerintah itu merupakan bagian daripada ideologi komunisme. Itu makanya pemerintah tidak boleh. Universitas Bina Bangsa. Yang ingin saya tanyakan memang masalah KUHP, mohon izin ya Bu ya. Masalah KUHP yang baru ini sangat menarik. KUHP mohon maaf, KUHP yang terbaru. Yang ingin saya tanyakan, salah satu menteri kita, Menko. Lihat di sini ya. Persilakan untuk istirahat terlebih dahulu dan bisa mengambil makan siang di depan. Masuk lagi jam 13.45 ya. Jam 13.45 sudah ada di dalam ruangan lagi. Sekarang dipersilakan untuk sholat dan makan terlebih dahulu. Makan siangnya ada di depan di pintu masuk tadi. Oh, di belakang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saat ini yaitu advokasi keumatan. Nanti apa yang nanti disampaikan sama narasumber itu tentang beberapa advokasi yang dilakukan oleh PAHAM Indonesia. Pada materi kali ini insya Allah nanti akan dipandu oleh abang kita, Bang Ronald Baldarima, SHMAH, S1 Hukum dari Universitas Indonesia, lulus tahun 2011. S2-nya Magister Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, lulus tahun 2000. Kegiatan sehari-hari jadi advokat sembari hobi-hobi. Advokat apa Bang? Kebanyakan perkara di pengadilan agama. Berapa persen dari prioritas? Kelahiran tahun berapa Bang? Tahun 85. Istri udah berapa? Alhamdulillah 1. Anak? Menuju 3. Beliau ini aslinya dari Padang, dari Sumatera Barat ya, dari Sumatera Barat. Dulu menetap di Depok, sekarang udah di Tangsel. Langsung saja kepada Bang Ronald Baldarima, dipersilakan maju di meja depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah mengajarkan pada hari ini. Semoga mengantar menarik. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita dapat melanjutkan rangkaian acara yang keempat karena pada
S1-nya di UI, saya lulusan 97, S2-nya dari ini bacanya susah nih, Fakulte Detroit del Université de Rennes 1 Prancis. Lidahnya belum terbiasa nih. Lulusan luar negeri dia bisa baca. Salam salam. 2010 ini, namun beliau tetap konsisten membicarakan advokasi keumatan agar tidak memperpanjang pengantar lagi, ya kan. Maka kita persilakan kepada Tommy atau Bapak Tommy untuk menyampaikan ilmu pengetahuan maupun tausiah kepada kita semua terkait dengan advokasi keumatan. Silakan Bang Tommy atau Pak Tommy. Saya izin share screen ya. Sudah jadi co-host belum? Kalau dijadikan co-host boleh? Oke. Kalau saya dijadikan co-host sambil jalan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suaranya cukup jelas ya? Halo? Halo? Jelas Bang, jelas. Jelas ya? Kalau putus ya? Kalau putus tolong dikasih tahu ya, di SMS ya? Iya. Atau di WA. Oke. Terdengar jelas dan lancar. Oke, baik. Pertama-tama saya minta maaf ini. Mendadak saya tidak bisa hadir ke sana. Sebetulnya ketika dihubungi panitia Bang Riki itu sekitar sebulan yang lalu itu saya sudah siap untuk hadir, ya. Tapi ternyata ada perbuatan mendadak dan saya harus tidak mungkin di tempat. Ini pun saya harus menyingkir nih dari ruangan kosong gitu ya, ruangan kosong untuk bisa tetap memenuhi janji ya, meskipun dengan sedikit modifikasi. Mudah-mudahan meskipun lewat daring, mudah-mudahan koneksinya baik, itu tidak putus-putus ya. Kalau putus tolong dikasih tahu, bisa di resen atau di WA ke saya. Saya bisa ulang di poin mana saya tadi terputus. Oke, saya ingin sharing sedikit ya slide-nya. Dalam waktu 1 jam ini kita akan diskusi tentang advokasi sosial, advokasi keumatan ya. Apakah kita sudah berada di slide yang sama? Sekarang di CV sudah ya? Kebetulan kayaknya belum muncul. Belum. Oh, belum tampil di layar. Iya. Oke, kalau gitu daripada kabel dari penelitian bisa share screen nggak? Bisa. Oke, daripada kabel saya. Oke, ini sudah. Ini dari panitia nih ya? Iya Bang. Oke. Baik, kalau gitu. Baik, teman-teman semua. Tadi sudah dikenalkan, saya Ahmad Kurniawan. Sebetulnya dulu saya sempat jadi direktur Paham Indonesia, tapi sekitar 6 bulan atau 8 bulan itu dari masa jabatan yang harusnya 3 tahun kalau tidak salah. Tapi kemudian saya diminta untuk membantu KPK di awal-awal KPK berdiri di tahun 2004. Jadi dengan terpaksa saya join di KPK di tahun 2004. Masih awal-awal sekali ya, belum ada kasus-kasus kita yang ditangani KPK waktu itu.
tapi karena tidak mungkin menjabat lagi untuk menjadi direktur eksekutif di Bank Indonesia, saya minta izin untuk mundur dari paham ya, dan waktu itu digantikan oleh Pak Zain Faruk. Nah, hampir 12 tahun KPK, 2006 saya resign, kemudian saya kembali ke dunia advokat yang sudah saya peroleh izin itu dari tahun 2000. Kemudian menjadi tenaga ahli di beberapa BOP. S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 97. Jangan tanya masuknya kapan ya, karena lulus 3,5 tahun. Zaman dulu itu suka S1 angkatan mungkin hanya satu orang, lulusnya 3,5 tahun. Lulus 4 tahun itu kurang dari 20%. Lebihnya itu antara 4,5 sampai 6 tahun. Jadi jangan tanya kapan lulusnya. Sekarang kita akan bicara tentang advokasi keuangan, advokasi sosial. Jadi kalau kita bicara tentang advokasi, yang ada di persepsi kita, advokasi adalah kita bicara tentang advokat, ya. Kalau kita bicara tentang advokat, maka kita bicara tentang bagaimana kita melakukan pembelaan dosen fakultas hukum seperti saya hanya, maka kita dalam posisi yang masih sama-sama belajar mengenai kitab undang-undang dan negara. Karena di buku satunya itu yang bicara tentang sistem prinsip-prinsip umum dan Indonesia itu. Nah, kembali ke definisi advokasi, ya, ternyata diurus oleh yang berlisensi advokat. Contoh ini membawa kita kepada beliau mengambil contoh advokasi dari sistem hukum yang lain, common law gitu kan. Jadi diinginkan ada proses perubahan, proses, dan kita secara pribadi atau warga negara atau warga masyarakat atau warga desa bisa melakukan itu gitu. Dengan cara misalnya tadi kita lihat bagaimana sosial dari gagasan tawarkan kepada masyarakat, misalnya kepada kepala desa, kepala lurah, atau ke DPRD atau kepada gubernur. Kemudian diberikan juga contoh bahwa ada untuk disabilitas kaum difabel. Jadi rupanya advokasi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya mengusulkan aja bagaimana paham ini bisa melakukan advokasi keumatan yang paling mendasar buat umat Islam gitu. Selama ini kalau menurut saya umat Islam sangat dirugikan dengan konsep membayar pajak. Padahal umat Islam ada konsep membayar zakat. Zakat itu sudah jelas, ada zakat perniagaan, zakat profesi, zakat aset, zakat pertanian, peternakan dan sebagainya. Dan salurannya pun zakat itu harus dikelola kemana saja di salurannya pun itu sudah jelas. Tapi kalau pajak tidak jelas dipungut, terus penggunaannya ke apa? Artinya bagaimana paham ini bisa mengadvokasi umat Islam kewajibannya hanya membayar zakat saja gitu, tidak usah membayar pajak gitu. Karena zakat itu adalah pungutan yang diambil dari umat Islam yang diwajibkan. Nah, selain yang diwajibkan itu adalah punya misalnya tidak diwajibkan kepada umat Islam gitu. Nah, ini kan konsep yang baru gitu. Nah, ini mohon bisa disalurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ini saya tanyakan bagaimana saya terutama ya Pak ya, karena masih mahasiswa semester 4, bagaimana nanti saya saat turun di masyarakat menjadi seorang advokasi yang berkarakter, yang dapat dipercaya, dan kita akan mampu advokasinya seperti itu. Karena jangan sampai yang kita sampaikan ke masyarakat, misalnya kita mau advokasi, masyarakat itu tidak percaya kepada kita. Betul. Jadi bagaimana teknik dan caranya sehingga kita mempunyai advokasi berkarakter. Yang pertama, yang kedua,
dalam hal advokasi, mungkin untuk paham mungkin bagaimana caranya, mungkin selama yang saya dengar ini mungkin bukan saja hal yang bertentangan ya, bukan saja membantu masyarakat, tapi bagaimana paham ini membantu program pemerintah dalam hal misalkan di Kota Serang kita tahu sendiri ya Pak ya, jalanan itu banyak pedagang-pedagang, udah jalannya kecil dan raya, kemudian banyak pedagang kaki lima yang kiri kanan itu banyak, sehingga pemerintah juga sudah menyediakan tempat, tetapi pedagang tersebut masih berjualan. Nah, bagaimana program dari Paham dalam hal membantu pemerintah dalam hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau menurut dari Tangsel itu Bapak dari Serang. Nama coba? Muhammad Ali. Baik, Bang Tommy ada 3 pertanyaan. Tadi Pak Gus itu terkait dengan umat Islam jangan dipajaki lagi itu ya, tapi maunya dizakatin aja. Yang kedua, pertanyaan pribadi dari Pak Muhammad Ali, bagaimana menjadi advokat atau advokasi yang berkarakter. Kemudian yang ketiga, pertanyaan untuk kepada Paham, kan? Bagaimana caranya Paham ikut membantu program pemerintah. Salah satunya ya mungkin trotoar di jalanan dibersihkan dari pertanyaan pertama ya tentang zakat itu Pak. Saya kira itu ide bagus ya, Paham itu melakukan advokasi tapi bentuknya edukasi ya kepada masyarakat. Karena kalau tidak salah sudah ada kebijakan bayar zakat itu mengurangi pajak Pak. Jadi kalau kita bayar zakat 2,5%, kalau lembaga-lembaga yang resmi diizinkan oleh pemerintah, maka bukti potong itu bisa menjadi pengurangan pajak kita. Jadi kita bukan mengadvokasi masyarakat untuk tidak bayar pajak gitu ya, tetapi kita mengadvokasi bahwa bukti pembayaran zakat kita yang 2,5% itu bisa mengurangi menjadi faktor deductible yang mengurangi nilai besaran pajak kita gitu. Kalau